Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ristama selaku moderator yang meranggotakan Ais Rana Subagja sebagai pemateri pertama, Reko Setiawan pemateri kedua, dan terakhir Saida Amelia sebagai pemateri terakhir. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manfaat dan Hikmah Jual Beli. Khiyar dalam jual beli. Khiyar adalah mencari kebaikan dari kedua perkara, yakni melanjutkan akad atau membatalkannya. Khiyar secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar majelis yakni penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli tersebut atau membatalkannya selama proses tersebut masih terjadi di tempat transaksi. Khiyar syarat. Khiyar syarat yakni penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu. Boleh dari penjual, boleh dari pembeli. Misal, pembeli itu menyaratkan apabila pakaian yang akan ia beli itu cocok, maka ia akan membelinya. Apabila pakaian yang akan ia beli itu tidak cocok, dia akan mengembalikannya atau membatalkannya untuk membeli gitu. Nah, khiyar aib. Dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan. Misal, kita beli kerudung 1 kodi, ternyata pas sampai rumah ada yang cacat, nah itu boleh dikembalikan. Khiyar aib tersebut tuh apabila barang yang kita beli ternyata ada kerusakan atau cacat, itu kita sebagai pembeli punya hak untuk mengembalikannya kepada penjual. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Reko Setiawan. Materi kedua yaitu berselisih dalam jual beli. Dalam jual beli, penjual dan pembeli diharapkan berlaku jujur, terus terang, dan mengatakan yang sebenarnya. Dilarang untuk berdusta, bersumpah dusta, karena bersumpah dalam jual beli dapat melancarkan perdagangan namun menghilangkan keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perselisihannya, yang pertama, apabila penjual dan pembeli berselisih dalam barang yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah yang pemilik barang. Yang kedua, apabila barang yang diperjualbelikan rusak dan penjual dan pembeli berselisih dalam harganya, Imam Syafi'i berpendapat keduanya harus bersumpah dan jual beli dibatalkan. Yang ketiga, apabila penjual dan pembeli berselisih, yaitu penjual mengatakan dia tidak akan memberikan barang yang dijual kepada pembeli sebelum ia menerima bayarannya. Kemudian pembeli mengatakan dia tidak akan membayar sebelum barang yang ia beli diterima. Maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai pendapat, dan yang pendapat yang paling sahih yaitu pembeli dipaksa untuk membayar barang tersebut dan penjual dipaksa untuk memberikan barang tersebut. Yang keempat, apabila barang yang diperjualbelikan rusak sebelum diterima oleh pembeli, maka jual beli menjadi batal. Kemudian yang terakhir, apabila barang yang diperjualbelikan rusak oleh orang lain, maka jual beli tidak batal, namun pembeli mempunyai hak, yaitu yang pertama, dia dapat menuntut kepada orang yang merusak barang tersebut untuk membayarnya, atau pembeli dapat melakukan pembatalan dalam jual belinya. Cukup sekian, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini saya Saida Amelia akan melanjutkan materi. Ya, ini materi yang ketiga tentang manfaat jual beli. Nah, manfaat jual beli ini yang pertama itu ada jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Terus yang B itu ada penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar rela atau suka sama suka. Terus yang C itu ada penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli itu melepas uangnya dan menerima barangnya itu dengan puas. Terus dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang lain. Sudah itu yang E, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang F ada menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Nah, adapun di sini ya ini hikmah-hikmahnya. Nah, hikmah itu yang pertama itu ada mencari dan mendapatkan karunia Allah. Nah,
Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang sedemikian, itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Hikmah jual beli itu juga nggak hanya tentang interaksi antara manusia dan manusia ya, ada juga interaksi dengan Allah. Jadi kalau waktunya sholat ya harus sholat. Udah itu yang dua itu menjauhi riba. Nah, Allah itu mengharamkan riba karena riba itu sangat tidak menguntungkan satu sama lain. Nah, yang ketiga itu ada menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Dalam surah Quran surah An-Nisa ayat 29 itu Allah itu udah ngejelasin. Jadi perniagaan itu harus dilaksanakan suka sama suka. Jadi jangan ada yang terpaksa antara penjual ataupun pembeli. Sekian pembahasan dari saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.